Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Putri. Baiklah, dengan video saya kali ini saya akan memenuhi mata kuliah konsep dasar AUD yang diampu oleh Ibu Sriati MTPD. Baiklah, saya akan membacakan materi saya kali ini yang berjudul Garis Besar PAUD. Pengertian garis besar PAUD pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Agar anak memiliki kesiapan, proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan pemberian konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu. Secara maksimal, menempatkan posisi guru sebagai pendamping, pembimbing serta fasilitator bagi anak. Proses pendidikan seperti tersebut di atas dapat menyimbangkan bentuk pembelajaran yang harus berorientasi pada kehendak guru yang menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi dominan. B. Hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentan usia 0-8 tahun. Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek, sedangkan mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang memiliki setiap tahapan perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan pada anak sejak lahir dengan 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, pada bab 1 pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir pada dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berikut landasan penyelenggaraan PAUD. C. Landasan PAUD. 1. Landasan yuridis pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagai aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang tetap berdiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 2. Landasan filosofi dan religi. Pendidikan dasar anak usia dini pada dasarnya harus berdasarkan pada nilai-nilai filosofis dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar dan agama yang dianutnya di dalam Islam. Dikatakan bahwa seorang anak lahir dalam keadaan fitrah Islam atau lurus. Orang tua mereka yang membuat anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka bagaimana kita bisa menjaga serta meningkatkan potensi kebaikan tersebut? Hal itu tentu harus dilakukan dari sejak usia dini. 3. Landasan keilmuan atau empiris. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan berkaitan dengan perkembangan anak. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humanio, kesehatan dan gizi, serta ilmu tentang perkembangan otak manusia. D. Tujuan pendidikan anak usia dini. PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa. Anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mulai mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata krama,
sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang dunia dan isinya. Ia juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Interaksi anak dengan benda dan orang lain diperlukan agar anak mampu mengembangkan kepribadian, watak, dan akhlak yang mulia. Pembelajaran anak usia dini. Pendidikan anak usia dini gampang-gampang susah. Kadang kita memberikan fasilitas belajar yang mahal dan berharap anak belajar banyak, tetapi kenyataannya anak justru tidak belajar. Kadang dengan mainan yang sangat sederhana dan murah, anak-anak sangat tertarik dan ingin tahu banyak tentang mainan itu beserta mekanisme kerjanya. Bermain sambil belajar merupakan esensi bermain yang menjiwai setiap kegiatan pembelajaran bagi PAUD. Cara belajar anak usia dini. Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri. Guru dan orang tua kerap mengajarkan anak usia dini dengan jalan pikiran dan orang dewasa. Akibatnya apa yang diajarkan orang tua sulit diterima anak. Gejala itu antara lain tampak dari banyaknya hal yang disukai dari anak tetapi dilarang oleh orang tua, sebaliknya. Banyak hal yang disukai orang tua tidak disukai oleh anak. Fenomena tersebut membuktikan bahwa sebenarnya jalan pemikiran anak berbeda dengan jalan pemikiran orang dewasa. Untuk itu, orang tua dan guru perlu memahami hakikat perkembangan anak dan hakikat PAUD agar dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan jalan pemikirannya. Baiklah, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, beberapa kesimpulan berbagai berikut. Pertama, anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, dan mengasuh dan memberikan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Kedua, landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ada 3, landasan yuridis, landasan filosofis dan religi, landasan ilmuwan dan empiris. Ketiga, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi agar anak kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa. Keempat, pembelajaran anak usia dini hendaknya disusun menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut serta dan tidak terpaksa dan tidak terpakai guru. Guru sebaiknya memasukkan unsur-unsur edukatif dalam kegiatan bermain sehingga anak secara tidak sadar telah belajar berbagai hal. Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri. Modal belajar anak berbeda-beda sehingga cara anak belajar berbeda-beda saja. Baiklah, itulah pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.